Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kemana kalian kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar PPDB Jatim ya, untuk jenjang SMA ataupun SMK Negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan cara daftar ya. Ini kalau kemarin di video sebelumnya ya, kita sudah membahas banyak sekali teman-teman ya, terkait dengan persiapan di jalur prestasi lomba orang tua ya. Terus pembagian Yuna ambil PIN, verifikasi kesehatan dan sebagainya. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait bagaimana cara daftarnya. Ya, cara daftarnya ini kita bahas untuk jalur afirmasi dulu ya. Nanti di afirmasi tentunya ada keluarga tidak mampu, anak buruh dan juga disabilitas. Di samping itu teman-teman nanti ada 5 data ya. Jadi ada 5 data atau berkas. Ini yang wajib kalian siapkan ya. Jadi teman-teman bisa menyiapkan dari sekarang. Kalau misalkan nanti teman-teman mau mengikuti di tahap 1 atau jalur afirmasi. Nanti seperti jadwal ya. Jadi jadwalnya untuk tahap 1 di sini di jalur afirmasi nanti ada di tanggal 19 sampai dengan 20 Juni 2023. Jadi pastikan kalian mengikuti informasi-informasi terbaru ya. Nah, nanti di sini di jalur afirmasi seperti yang kita terangkan, nanti kita akan bahas jalur afirmasi ya. Nanti mana di dalam jalur afirmasi nanti terbagi menjadi 3 bagian. Sebelum kita lebih lanjut membahas ini teman-teman ya, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasi biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi untuk cara daftar di jalur afirmasi, yang pertama jangan lupa ya untuk jadwalnya nanti tanggal 19 sampai dengan 20 Juni 2023. Yang pertama teman-teman tentu di dalam tahap afirmasi sudah kita jelaskan nanti ada 3 bagian, dan yang paling penting teman-teman harus menyiapkan ya. Jadi data yang perlu kalian siapkan itu seperti biasa ini adalah NISN ya. NISN ini wajib kalian siapkan. Berikutnya adalah PIN. Jadi adik-adik ataupun orang tua nanti yang membantu pastikan bahwa kalian sudah dapat PIN ya. Kalau belum dapat PIN tentunya tidak bisa mengikuti pendaftaran di tahap 1 ini. Yang kedua ini adalah tanggal terbit KK atau SKD. Ini jangan lupa ya, biasanya ada data yang kebalik, ada data yang salah. Ini pastikan kalau kalian bisa login untuk melihat PIN, berarti tanggal terbit KK kalian itu yaitu ya, jadi disimpan, jangan sampai lupa. Yang berikutnya ini adalah bukti pendukung ya, bukti atau berkas pendukung. Ini teman-teman mau ikut daftar di mana ya. Ini kemarin kita sudah bahas terkait dengan bekas afirmasi ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada persiapan berkas dan data di jalur afirmasi. Di sini kita juga sudah kasih contoh untuk berkas-berkasnya. Mungkin nanti bisa dilihat di video ini. Terus berikutnya untuk ukuran ya 100 KB dan maksimal 400 KB dengan tipe file JPG, JPEG atau PNG. Dan yang terakhir di pilihan di nomor 5, bahwa kalian harus sudah menyiapkan ya pilihan sekolahnya ya, pilihan sekolah atau jurusan. Kalian mau daftar di mana, mau pilih jurusan apa. Nah, perlu diingat bahwa untuk tahap 1 ini hanya bisa memilih 1 sekolah saja ya. Ini juga sudah kita bahas ya. Di sini terkait dengan cara memilih sekolah ya, cara memilih sekolah. Di sini sudah ada ya cara memilih sekolah untuk SMA atau SMK ya, maksimalnya berapa di semua jurusan sudah kita bahas di video kita sebelumnya ya. Oke, yang poin 6 teman-teman ini verifikasi kesehatan ya. Verifikasi kesehatan tentunya juga kalian harus sudah verifikasi kesehatan untuk saat ini ya. Sampai saat ini memang verifikasi kesehatan belum dibuka. Teman-teman siapkan saja. Verifikasi kesehatan ini hanya untuk jurusan tertentu ya. Jadi tidak semua jurusan. Ini juga kemarin sudah kita bahas bagaimana sih cara verifikasi kesehatan ya. Nah, ini kita juga sudah bahas ya. Nah, ini cara verifikasi kesehatan termasuk contoh surat sehat yang benar itu seperti apa. Nanti mungkin teman-teman bisa cek di video kita ini. Paham ya? Oke, yang berikutnya setelah ini semua siap, teman-teman, kita akan mulai untuk proses cara daftar di jalur afirmasi. Ingat ya bahwa daftar ini hanya bisa memilih SMA ya atau SMK. Jadi tidak bisa memilih kedua-duanya ya, hanya bisa memilih salah satu saja. Oke, pertama kita mulai nanti teman-teman seperti biasa kunjungi di laman ppdbjatim.net ya. Saat ini nanti masuk di menu pendaftaran. Di sini teman-teman bisa pilih jalur afirmasi. Sekarang ini masih dikunci karena memang jadwalnya belum waktunya pendaftaran. Paham ya? Pilih jalur afirmasi. Berikutnya setelah itu seperti biasa ya, masukkan NISN, PIN peserta, tanggal terbit. Nah, di sini teman-teman pilih jalur pendaftarannya dulu.
Nah, jalur pendaftaran itu apa? Jalur pendaftaran itu seperti yang sudah kita jelaskan lagi, bahwa di jalur afirmasi itu terbagi menjadi 3 ya. Ada keluarga tidak mampu, anak buruh, atau penyandang disabilitas. Karena ini nanti tentunya file atau berkas yang diupload itu tentunya beda. Paham ya? Jadi teman-teman harus memahami dulu. Jadi kalian mau diafirmasi tapi di bagian mana? Apakah di nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3? Oke ya, kalau sudah semua, centang saya bukan robot dan klik masuk. Nah, setelah masuk seperti biasa, di sini akan ditampilkan ringkasan data kalian. Nah, akan ditampilkan ringkasan data kalian. Setelah itu kalian bisa klik selanjutnya. Nah, di selanjutnya kalian harus memilih sekolahnya. Ya, jadi memilih sekolah. Jadi memilih sekolah terus unggah berkas. Nah, ini berbeda dengan jalur Yonasi dan nilai ya. Kalau jalur Yonasi dan nilai itu tidak ada unggah berkas. Jadi yang ada hanya memilih sekolah terus finalisasi data selesai. Tetapi untuk tahap 1 itu harus ada namanya unggah berkas. Nah, ini untuk memilih sekolah ya. Nah, kalian harus memilih, kalian mau memilih SMA atau mau memilih SMK ya. Nah, itu teman-teman harus menentukan dulu. Mau pilih SMA atau SMK. Nah, ini kita kasih contoh. Saat ini kan masih waktunya masih waktunya ini ya, masih waktunya latihan ya. Jadi pilihan sekolah pertama, nah ini kalau teman-teman daftar di SMA ya, di SMA ya, ini nanti teman-teman pilih SMA karena tahap 1 kan hanya ada satu pilihan ya. Jadi tidak bisa memilih lebih dari satu. Jadi pilihan 2, pilihan 3, mungkin teman-teman yang latihan ini tidak ada nanti. Ini tidak dipilih karena tahap 1 hanya ada satu pilihan. Nanti teman-teman tinggal pilih aja ya, mau dalam zona ya, dalam zona berarti sekolah yang ada di zona kalian tuh berada di mana. Misalkan kalian berada di Nganjuk ya, berarti semua sekolah yang ada di Nganjuk itu akan muncul di sini. Nah, paham ya? Atau mungkin kalian nanti di luar zona ya, luar zonanya berarti berbatasan. Ini kemarin kan kita juga sudah bahas ya terkait dengan pembagian zona. Ini ada pembagian zona ya. Nah, ini sudah kita bahas. Jadi apa itu zona, apa itu dalam zona, apa itu luar zona, dan apa itu luar zona berbatasan. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di video ini. Nanti kalau SMA teman-teman harus pilih dulu dalam zona atau pilih luar zona karena kalian hanya bisa memilih satu pilihan ya. Nah, ini untuk SMA ada dalam zona, ada luar zona. Ya, ini dalam zonanya berarti semua yang ada di sekolah kalian kan tinggal pilih saja kalau SMA. Selesai ya. Nah, ini pilihan suka selesai. Karena apa? Karena hanya ada satu pilihan. Jadi kalian harus pilih dalam zona atau luar zona. Ya. Sekali lagi luar zonanya untuk SMA itu adalah yang berbatasan. Yang berbatasan yang mana, Pak? Ya berbatasan ini Kabupaten Nganjuk ya. Nah, Nganjuk. Ya, Nganjuk itu batasannya dengan mana ya? Misalkan Jombang, Bojonegoro, Madiun, Ponorogo, dan Kabupaten Kediri. Ya, jadi kalau kalian pilih luar zona, misalkan nanti pilih Bojonegoro, ya, baru pilih sekolahnya. Misalkan kalian memilih sekolah luar zona Kabupaten Bojonegoro, ya, enggak apa-apa. Luar zonanya harus berbatasan. Paham ya? Terus kalau SMK ini bebas ya. Nah, SMK bebas. SMK itu tinggal pilih kabupatennya ya. Misalkan Kota Malang, misalkan di sini SMK Negeri 3 Malang, baru pilih jurusannya. Nah, jurusannya apa? Nah, di sini ada informasi bahwa untuk jurusan prodi atau jurusan teknik komputer dan jaringan ini memerlukan verifikasi kesehatan. Jadi pastikan kalian sudah melakukan verifikasi kesehatan. Tapi saat ini ya, jadi saat ini verifikasi kesehatan memang belum dibuka. Paham ya? Jadi nanti kalau misalkan kalian mau pilih dalam zona kan, ini kan dia berada di Kabupaten Nganjuk misalkan ya. Berarti kalian tinggal pilih aja Nganjuk. Nah, pilih sekolahnya, misalkan SMK Negeri 1 Nganjuk, baru pilih jurusannya. Ya, ingat ya. Jadi di tahap 1 itu hanya ada satu pilihan sekolah atau jurusan saja. Ya, jadi bedakan antara SMA dan SMK. Kalian tidak bisa memilih dua-duanya ya. Milih SMA, SMK nggak bisa. Jadi kalian harus menentukan dulu mau pilih SMK ya atau mau pilih SMA. Nah, kalau SMA ingat ada dalam zona dan luar zona. Paham ya? Oke, yang berikutnya setelah kalian sudah memilih sekolah ya, kalian sudah memilih sekolah, misalkan di sini kalian memilih sekolah ya, entah kalian pilihan sekolahnya SMA atau SMK ya, pilih salah satu. Nah, setelah itu baru selanjutnya kalau kalian sudah yakin ya, misalkan di sini pilihan sekolahnya adalah SMA Negeri 1 Surabaya misalkan. Ya, ini misalkan domisilinya di Surabaya. Kalau sudah di sini ada konfirmasi apakah Anda yakin. Kalau sudah benar klik yakin. Nah, berikutnya, setelah data ya pemilihan sekolah, berikutnya di sini adalah unggah berkas. Nah, ini ya, jadi ini bedanya jalur Yonasi dan juga jalur nilai ya. Jadi kalau di tahap 1 itu ada unggah berkas, tetapi kalau nanti di Yonasi dan nilai nggak ada unggah berkas. Jadi setelah milih sekolah langsung di finalisasi data. Nah, di sini KIP. Nah, ini untuk jalur afirmasi ya, tidak mampu. Jadi untuk keluarga tidak mampu.
Ya kalau tidak mampu nanti yang diupload apa ya? Kalian bisa KIP, bisa KIS, KKS, PKH ya, kartu bantuan lain atau mungkin bisa SKTM. Nah, di sini nanti kita akan lihat di sini kalian bisa mengupload satu file atau dua file. Ya, jadi bisa mengupload lebih dari satu berkas apa tidak. Kalau misalkan kalian punya 3 ya, tetapi misalkan nanti hanya satu ya, digabung saja ya, di kolase seperti ini. Jadi dalam satu file. Kalau misalkan punya 3, tetapi ternyata kalian hanya bisa mengupload satu berkas saja. Tetapi kalau nanti kalian bisa mengupload lebih dari satu, misalkan di sini nanti diberikan ada tambahan ya, misalkan bisa mengupload 3, berarti datanya satu ya, KIP sendiri ya, misalkan KKS sendiri ya, misalkan PKH sendiri. Kalau misalkan bisa mengupload lebih dari satu, paham ya? Kalau sudah diupload, kalian bisa klik selanjutnya. Nah, di sini yang kedua di sini adalah untuk anak buruh ya. Jadi untuk anak buruh itu yang diupload itu ada 2 ya. Kemarin sudah kita bahas ya di video kita terkait dengan persiapan berkas afirmasi. Nah, ketika yang diunggah ya, jadi untuk anak buruh itu 2. Jadi bisa ini ya, bisa KIP, KIS, KKS dan lain sebagainya atau SKTM. Satu hanya lagi ini adalah bisa surat keterangan ya atau kartu anggota yang diterbitkan oleh asosiasi buruh. Jadi nanti untuk afirmasi anak buruh itu yang diupload adalah 2 berkas ya. Jadi adalah bisa KIP ya sama surat keterangan dari asosiasi buruh atau anggota buruh. Paham ya? Kalau sudah klik selanjutnya. Nah, berikutnya ini untuk anak penyandang disabilitas, nanti yang diupload atau yang diunggah berkasnya adalah hanya satu ya, foto surat asesmen atau hasil hasil pemeriksaan ya, apakah ini disabilitasnya seperti apa ya. Nah, ini kalau sudah ya diupload. Dari sini perlu diingat ya bahwa untuk minimal adalah 100 KB dan maksimal 400 KB untuk ukurannya. Kalau teman-teman sudah menentukan ya, jadi sudah memilih sekolah dan sudah mengunggah berkas sesuai dengan jalur kalian ya, afirmasinya apa? Keluarga tidak mampu, anak buruh atau penyandang disabilitas. Jika data sudah benar ya, silahkan klik selanjutnya. Nah, setelah ini ada konfirmasi lagi ya, apakah Anda sudah yakin atau belum. Kalau sudah, pilih yakin. Nah, berikutnya di sini ditampilkan ringkasan datanya. Jadi isian data kalian ya, di sini ada data peserta, ada pilihan sekolahnya. Jadi kalian ingat hanya bisa memilih satu sekolah saja. Jadi sekolah pilihan pertama tok ya. Nah, di sini dipilih kalian pilih SMA Negeri 1 Surabaya ya, statusnya adalah dalam zona. Di sini jaraknya. Terus di sini kelengkapan berkas, kalian sudah mengupload satu berkas tadi sesuai dengan jalur yang kalian ikuti. Paham ya? Kalau semua sudah benar, klik selanjutnya, maka di sini nanti ada konfirmasi. Nah, ini simpan permanen, ini hati-hati ya. Kalau sudah simpan permanen, kalian sudah tidak bisa lagi kembali ya, baik itu memilih sekolah ataupun kalian mengunggah berkas. Jadi hati-hati ya, jangan sampai nanti berkasnya itu tertukar, berkasnya salah dan lain-lainnya. Karena kalau sudah simpan permanen, itu kalian sudah tidak bisa kembali. Artinya nanti data kalian langsung akan diverifikasi, yaitu nanti memenuhi syarat apa tidak untuk bisa diterima atau tidak. Paham ya? Tapi kalau ada kesalahan, kalian bisa klik batal. Jadi kalau saat pendaftaran tidak usah kesusu ya, santai saja, pastikan data kalian itu benar semua. Kalau sudah simpan permanen, nah maka setelah itu selesai. Jadi pendaftaran selesai ya. Nah, berikutnya teman-teman harus melihat pengumuman. Nanti pengumuman tanggal berapa itu kalian bisa lihat di jadwalnya. Nah, setelah itu setelah pendaftaran di sini ada cetak bukti pendaftaran. Ya, jadi cetak bukti pendaftaran ini dicetak ya. Jadi nanti ada cetak buktinya, di sini ada bukti pendaftaran. Nah, ini nanti tergantung jalurnya ya. Kalau ini kita kasih contoh misalkan jalur nilai. Nanti di sini ada jalur afirmasi ya. Jadi pilihan sekolahnya hanya satu misalkan. Yang ini tidak ada. Kalau nanti jalur nilai, kalian bisa memilih lebih dari satu pilihan, ya. Terus ini nanti mungkin yang tanya-tanya ya, di sini banyak sekali ya pertanyaan, dan ini mungkin kita juga belum sempat untuk membalas semuanya. Tapi nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan kita balas ya. Jadi nanti mungkin kita akan cek nanti mana yang memang belum kita bahas ya, nanti kita akan bahas. Mungkin nanti yang perlu kita jawab nanti kita akan jawab. Terus informasi-informasi ya ini sudah kita update. Jadi mungkin sebelum bertanya ada baiknya kalian melihat dulu video-video kita atau mungkin informasi yang ada di sini ya. Nah, ini mungkin nanti ada ya pertanyaan yang kalian tanyakan itu sudah sudah kita upload dalam bentuk video atau mungkin sudah kita upload di website kita mastiukdr.com. Itu teman-teman ya cara daftar di jalur afirmasi. Nanti di berikutnya kita akan membahas untuk jalur pindah tugas ya. Semoga informasi ini bermanfaat.
Kita doakan bagi rekan-rekan yang ikut di jalur afirmasi semoga bisa diterima sesuai dengan sekolah atau jurusan yang kalian inginkan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.